Assalamualaikum sahabat para pejuang Riyado, Masya Allah. Hari ini aku punya kesempatan buat nyapa teman-teman setelah sekian lama menghilang dari dunia per-YouTubean ini. Tapi maaf ya, untuk saat ini aku hanya bisa buat podcast kayak gini lagi karena memang adanya kesibukan kayak gitu. Di tahun 2016, aku tuh kan aktif banget ya, ikut yang namanya komunitas pengusaha bisnis di Malang kayak gitu. Mungkin itu salah satu cikal bakal kenapa sih aku tuh suka banget ngomong, aku suka banget mengikuti kayak namanya dunia perbisnisan, dunia berpikir positifan kayak gitu ya. Karena di sana memang banyak banget manfaat yang aku dapatkan. Salah satunya adalah aku belajar gimana sih cara kita berpikir positif kayak gitu ya, yang sekarang lagi booming yang namanya afirmasi lah, yang namanya law of attraction kayak gitu. Nah, aku belajarnya di sana, tapi aku nggak tahu ya kalau itu adalah ilmu dari law itu sendiri. Dan ada sih satu pertanyaan yang selama ini ada di benak aku dan terjawab di saat aku ikut komunitas pengusaha itu. Salah satunya adalah kenapa sih orang kaya itu semakin kaya dan orang miskin kenapa semakin miskin? Ketika aku seorang pengusaha setengah-setengah, kayak gitu 50% yang masih grow dan masih belajar, terus berkumpul sama orang-orang yang udah hebat, yang punya banyak cafe, yang salah satu owner dari restoran besar, salah satu owner dari brand apa kayak gitu, berkumpul, aku tuh kayak terperangah kayak gitu ya. Wow, sedahsyat itu ya mereka kayak gitu. Jadi pada saat aku kumpul sama mereka, energi positifnya itu memang beneran dapat kayak gitu. Dan ini mungkin ya salah satu penyebab kenapa orang kaya itu semakin kaya, orang sukses semakin sukses, karena dari pola pikir mereka. Ada satu poin yang aku suka saat mereka, ada nih salah satu teman aku ya, dia ini pengusaha jilbab sama, dan usahanya itu sudah keren banget. Distributornya udah banyak, resellernya udah banyak, dan penjualannya itu udah nggak diragukan lagi kayak gitu. Beliau ini bilang setiap kali beliau launching jilbab baru atau mengeluarkan produk baru, hal pertama yang dilakukan adalah sedekah. Jadi ketika mereka mau mengeluarkan produk baru, dia tuh sedekah dulu. Itu cara memancing rezekinya. Dan poin yang kedua adalah yang aku dapatkan dari ketika kita bicara kayak gitu, dia itu sangat mencintai pekerjaannya. Dia sangat mencintai menjadi seorang owner, dia mencintai sebagai seorang pengusaha kayak gitu. Jadi setiap apa yang dia lakukan, setiap apa yang aktivitas yang dia lakukan di usahanya itu benar-benar dicintai teman-teman. Dan kalau sesuatu yang sudah dilakukan dengan kata cinta, itu bakalan enjoy jalaninnya meskipun saat kita capek, ya, terus penjualan turun mungkin, terus ada hambatan-hambatan dalam bisnis kita, ya kita santai aja karena kita melakukannya dengan cinta. Pernah satu ketika aku tanya kan, gimana kalau seandainya saat penjualan turun atau bisnis turun kayak gitu ya, namanya bisnis kan nggak mungkin langsung grow terus naik terus penjualannya, pasti ada turunnya kan. Dan ya mereka cuma jawab ya santai aja karena kita udah ikhtiar, kita udah melakukan dengan cinta pekerjaan kita. Jadi kalau seandainya memang ada penurunan, sisanya mungkin kalau dia itu jualan jilbab kayak gitu ya, terus udah stoknya itu berapa lama nggak keluar dari gudang, ya udah kita sedekahkan. Jadi meskipun dalam situasi nggak enak, mereka itu masih bisa mencintai pekerjaan mereka kayak gitu. Nggak ada yang namanya ngeluh, update di status, ya penjualanku turun, ya gimana nih, jualanku nggak laku, nggak laris atau kayak gimana. Enggak, malah mereka menggunakan si stok jualan yang nggak kepake ini untuk sedekah teman-teman. Gimana nggak mau lebih kaya lagi? Jadi mereka tuh benar-benar nggak ngasih kesempatan untuk yang namanya energi negatif itu datang ke diri mereka, ya, yang mungkin itu akan menghambat rezeki ya di saat kita berbisnis, saat kita berjualan. Pernah aku menemukan salah satu temen ya, waktu itu dia tuh buka cafe kalau nggak salah, dan aku dengar dari teman aku kalau dia tuh lagi
gulung tikar atau bangkrut kayak gitu ya, tutup kafenya karena memang ada beberapa hal. Tapi ketika aku ngelihat ya, saat kita kumpul, saat kita berorganisasi kayak gitu, aku nggak ngelihat yang namanya ada kesedihan, nggak ada yang namanya kekecewaan, terus ngumbar sana sini kalau seandainya aku bangkrut gara-gara ini, aku bangkrut gara-gara itu kayak gitu. Dia tuh malah tetap stay tenang aja, kayak nggak ada apa-apa. Menurut aku ini keren banget ya, dia bisa sesantai itu di saat situasi usahanya dia bangkrut. Dia itu mental kayanya keren banget. Uang boleh kurang ya, usaha boleh bangkrut, tapi yang namanya mental tetap mental kaya. Dia masih mau berusaha belajar, dia masih berusaha mencintai pekerjaannya, gimana pun masalahnya ya di kafenya waktu itu. Dan alhamdulillah setelah itu nggak lama kemudian dia malah buka cabang. Keren banget kan? Beda ya sama kita. Nggak ada duit langsung kita laporan di sosial media, laporan di WA story, laporan kesana kesini kayak gitu ya, ngeluh curhat sana sini. Beda banget. Kenapa di sini aku percaya banget ya, kalau orang kaya makin kaya, orang susah makin susah, karena memang orang kaya atau orang sukses itu rasa syukurnya itu besar banget teman-teman. Beda sama aku kayak gitu ya, kita yang masih belajar ini rasa syukurnya tuh nggak ada. Mungkin bisa bersyukur sih kalau seandainya rezeki kita banyak, tapi di saat kita diambil sedikit rezekinya sama Allah, kita udah berkurang banget syukurnya. Seperti yang kita tahu ya, rasa syukur dan bahagia, happy yang kita ciptakan setiap harinya itu bisa mendatangkan rezeki lebih banyak. Nah, ini kenapa sih aku kan nyaranin sama teman-teman, coba deh tulis 10 rasa syukur yang kamu dapatkan di hari kemarin. Meskipun itu hal teremeh ya, misalnya bisa bangun tidur dengan nyaman kayak gitu ya. Terus bisa makan enak, bisa tidur siang, bisa nyuci, bisa nyapu, melakukan aktivitas sehari-hari, tulis. Karena dengan terapi ini kita bisa mendatangkan rasa syukur yang lebih banyak lagi, meskipun memang di saat itu kita menginginkan sesuatu dan belum diijabah sama Allah. Dan satu hal lagi ya, yang aku sangat belajar dari mereka itu benar-benar yang namanya jalur langit, taat, ibadahnya itu memang taat teman-teman. Jadi pernah di suatu ketika aku tuh jalan sama teman sesama pengusaha di itu ya, komunitas itu. Di saat kita di tengah-tengah asik ngobrol, membahas sesuatu, tips ataupun cara ataupun ilmu tentang perbisnisan, dunia perbisnisan, di waktu sholat ya udah kita berhenti dan beneran sholat. Meskipun kita melakukan perjalanan jauh, misalnya ada seminar di mana kayak gitu, waktunya sholat ya udah kita berhenti dan kita langsung cari yang namanya masjid atau musola kayak gitu. Nah, ini satu pembelajaran buat aku. Jadi yang namanya pengusaha sukses itu nggak pernah ninggalin ibadahnya, repot apapun dia, sesibuk apapun dia tuh tetap berusaha sholatnya tuh on time. Di komunitas inilah cikal bakal aku kenal yang namanya jalur langit, terus marketing langit ya, jalan langit, dan langit-langit lainnya. Cuman masalahnya dulu tuh nggak ada ya istilah jalur langit. Aku cuman ngikutin cara teman-teman yang dilakukan saat mereka bersedekah. Ya, mau launching produk sedekah ya udah aku ngikutin sedekah. Terus waktu seminar saat duha kita break sebentar untuk sholat duha, ya udah aku ikut sholat duha. Lagi perjalanan jauh bareng teman-teman kayak gitu ya, waktunya sholat usahakan secepatnya melaksanakan sholat entah dimanapun itu, kita cari yang namanya musola, masjid terdekat kayak gitu. Dan alhamdulillah, oh ternyata ini tips dari mereka, kunci sukses mereka, yaitu tadi melalui jalur langit dan usaha buminya juga jalan. Dan alhamdulillahnya kenal dengan mentor-mentor yang hebat ya, meskipun gak kenal secara langsung, tapi kita selalu mendapatkan ilmunya kayak gitu ya, seperti Ibu Santosa dengan sedekahnya, dengan al-mulknya, Kang Dewa Prayoga, sedekah jor-joran, terus bahaya riba, Mas Jaya Setiabudi tentang ribanya juga kayak gitu ya. Ustadz Yusuf Mansur dengan waqiah dan yasinnya serta sholawat. Sabtu Hari Sugiarto dengan bahaya ribanya. Wah, ini keren banget sih. Alhamdulillah aku ketemu sama komunitas yang
sepositif ini sehingga benar-benar ngaruh ke aku yang sekarang. Kalau aku nggak ketemu mereka, mungkin nggak ada yang namanya YouTube ini, ya, nggak ada yang namanya TikTok Ovi Samsiah, terus nggak bakalan kenal dengan riadoh-riadoh lainnya. Ya mungkin pesan buat kamu yang lagi berjuang sekarang, entah itu berjuang ikhtiar langit ataupun bumi, tetap bersabar, minta sama Allah, cintai apa yang kamu kerjakan hari ini, besarkan rasa syukur dan sabarnya, jalani prosesnya, enjoy prosesnya. Insya Allah apapun yang kamu tanam hari ini itu akan kamu tuai nanti. Cukup itu aja dulu podcast kali ini. Semoga ada sesuatu yang bisa kamu ambil ya. Jangan lelah jadi orang baik dan jangan pernah bosan istiqomah riadoh. Ketemu lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Makasih ya udah nonton videonya. Buat temen-temen yang butuh jasa desain logo, feed Instagram, flyer untuk promosi all shop jualan kamu, bisa langsung aja hubungin Instagram Syam Creative Design. Mau tanya-tanya dulu? Boleh banget.